Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syairah Frani, NIM 2001084. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi yang telah dibagikan oleh Ibu Mira Febrina yang berjudul tentang anatomi fisiologi muskuloskeletal. Adapun anggota dari kelompok 6 ini yaitu Salsabila, Siti Rahmatun Nur, Dinda Maryunita, dan saya sendiri Syairah Afrani, Wulan Mudia, Rinda Yunelva, dan Bang Alham Ar-Rahman. Adapun materi yang akan dibahas pada pembahasan kali ini yaitu yang pertama ada anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal, yang kedua yaitu ada anatomi sistem otot, yang ketiga fisiologi sistem otot, yang keempat ada anatomi sistem rangka atau skeletal, yang kelima ada fisiologi rangka atau skeletal, dan keenam yaitu anatomi persendian, dan yang terakhir yaitu fisiologi persendian. Materi pertama yang akan dibahas yaitu anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal. Anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal merupakan penunjang bentuk tubuh dan mengurus pergerakannya. Sistem ini terdiri dari tulang, otot, kartilago, ligamen, tendon, fascia, busae, dan persendian. Fungsi dari sistem muskuloskeletal yaitu yang pertama melindungi organ-organ internal, menyimpan dan melindungi sumsum tulang selaku sel hemopoietik atau red bone marrow. Selanjutnya sebagai tempat melekatnya otot, ligamen, dan tendon, dapat juga menyokong berat badan dan menyimpan lemak. Fungsi imunologinya yaitu membentuk limfosit B dan makrofag. Berikut ini ada beberapa istilah dalam sistem muskuloskeletal. Yang pertama ada bursa, yaitu kantung yang berisi cairan ditemukan pada jaringan ikat terutama di daerah persendian. Yang kedua ada epifisis, yaitu ujung tulang panjang. Yang ketiga fascia atau epimysium, merupakan jaringan fibrus yang menutupi, menyokong, dan memisahkan otot. Yang keempat kartilago, merupakan jaringan khusus yang terdapat pada ujung tulang. Yang kelima ada ligamen atau pita fibrus yang menghubungkan tulang. Myofibril merupakan sel otot yang mengandung sarkomer. Yang selanjutnya ada osteoblast, yaitu sel pembentuk tulang, osteoklas, sel yang mengabsorpsi tulang, sinovium, membran pada sendi yang mensekresi cairan pelumas, dan yang terakhir itu ada tendon, merupakan tali jaringan fibrus yang menghubungkan otot ke tulang. Pembahasan yang kedua yaitu ada anatomi sistem otot. Anatomi sistem otot merupakan jaringan yang kumpulan dari sel-sel serabut otot. Selama perkembangan embrioniknya, serabut otot dibentuk melalui peleburan ekor dengan ekor dari banyak sel menjadi struktur yang seperti pipa. Di dalam sel serabut otot ini terdapat unit kontraksi berupa protein yang terdiri atas myofibril. Di antaranya terdiri atas otot polos, otot jantung, dan otot rangka atau lurik. Di sini terdapat juga gabungan otot berbentuk kumparan yang terdiri dari fascia, yaitu jaringan yang membungkus dan mengikat jaringan lunak, ada ventrikel, bagian tengah yang mengembung, dan tendon, kedua ujung yang mengecil tersusun dari jaringan ikat. Selain itu, ada juga sifat dari otot. Otot memiliki beberapa karakter, di antaranya yaitu kontraktilitas, merupakan serabut otot berkontraksi dan menegang yang dapat atau mungkin juga tidak melibatkan pemendekan otot. Yang kedua ada eksitabilitas, serabut otot akan merespons dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Yang ketiga ada ekstensibilitas, yaitu serabut otot memiliki kemampuan untuk meregang melebihi panjang otot saat rileks. Dan yang keempat yaitu elastisitas, kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula.
Ada juga sifat kerja otot yang dibagi atas. Yang pertama yaitu ada antagonis, yang dimana dua otot atau lebih yang bekerja pada suatu sendi dan saling berlawanan arahnya sehingga gerakannya saling menghambat. Apabila salah satu otot berkontraksi, maka otot yang lainnya relaksasi. Contohnya yaitu otot lengan atas yang berfungsi menggerakkan lengan bawah. Yang kedua yaitu ada sinergis, yang dimana dua otot atau lebih yang bekerja pada satu sendi dan saling membantu sehingga memberikan gerakan searah. Contohnya gerak otot pronator teres dan quadratus yang menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan. Selanjutnya ada bagian pembentuk otot manusia. Yang pertama ada sarkolema, yang dimana membran yang melapisi suatu sel otot yang fungsinya sebagai pelindung otot. Sarkoplas merupakan cairan sel otot yang fungsinya untuk tempat di mana miofibril dan miofilamen berada. Yang ketiga yaitu miofibril merupakan serat-serat pada otot. Miofilamen itu benang-benang atau filamen halus yang berasal dari miofibril. Selanjutnya ada mekanisme kontraksi otot, yang dimana kontraksi ini terjadi karena adanya dua set filamen di dalam sel otot kontraktil yang berupa filamen aktin dan miosin. Apabila ketika otot berkontraksi, aktin dan miosin bertautan dan saling menggelincir satu sama lain sehingga sarkomer pun juga memendek. Dalam otot ini terdapat zat sangat peka terhadap rangsang yang disebut dengan asetilkolin. Otot yang terangsang ini menyebabkan asetilkolin terurai membentuk miogen yang merangsang pembentukan aktomiosin, yang dimana hal ini menyebabkan otot berkontraksi sehingga otot yang melekat pada tulang bergerak. Pada saat berkontraksi, otot ini membutuhkan energi dan oksigen. Oksigen yang diberikan oleh darah, sedangkan energi diperoleh dari penguraian ATP dan kreatin fosfat. ATP terurai menjadi ADP, ditambah energi. Selanjutnya ADP terurai menjadi AMP, ditambah energi. Kreatin fosfat terurai menjadi kreatin plus fosfat plus energi. Energi ini semua digunakan untuk kontraksi otot. Ada juga bagian dan lapisan otot. Apa saja? Yaitu otot-otot tungkai, yaitu gluteus maximus, gluteus medius, gluteus minimus. Pada otot-otot punggung yaitu spina erector dan lastimus dorsi. Pada otot leher yaitu musculus platysma, musculus sternocleidomastoideus, dan musculus longissimus capitis. Pada otot bahu ada musculus deltoid, musculus subscapularis, musculus supraspinat, musculus infraspinatus, musculus teres mayor, musculus teres minor. Berikut adalah klasifikasi otot berdasarkan bentuknya. Pada bentuk otot lurik atau rangka memiliki garis gelap dan terang sehingga disebut otot serat lintang. Sel-sel otot lurik berbentuk silindris dan mempunyai banyak inti di tepi. Cara kerjanya yaitu dikendalikan oleh otak sehingga disebut otot sadar. Otot lurik terdapat pada otot lengan, otot paha, otot perut, otot dada, dan otot pipi. Sedangkan otot polos, pada otot polos ini berbentuk gelondong dengan kedua ujung meruncing, bekerja secara tidak sadar atau otonom, lambat, tidak cepat lelah. Otot ini terletak di organ-organ dalam tubuh, misal pada organ pencernaan, kelamin, ekskresi, dan pembuluh darah. Pada otot jantung, tersusun dari sel-sel otot yang mirip dengan otot lurik. Terapi otot jantung mempunyai percabangan. Otot jantung bekerja di luar kehendak kita atau di luar perintah otak kita, tetapi dipengaruhi oleh saraf otonom, yaitu saraf tak sadar. Gerakan otot jantung teratur dan tahan kelelahan. Klasifikasi otot berdasarkan letaknya. Berdasarkan letak pada otot bagian kepala, yaitu terdapat pada otot wajah, otot mulut, otot puncak kepala, otot pengunyah, dan otot lidah.
Pada letak otot bagian leher, yaitu terdapat musculus platysma, musculus sternocleidomastoid, musculus longitimus capitis, dan pada otot bagian leher, musculus abdominis internal, liena alba, musculus abdominis external, musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, dan musculus transversus abdominis. Ada juga klasifikasi otot berdasarkan letaknya. Berdasarkan letaknya ada otot tungkai atas, yaitu otot abduktor, musculus extensor. Pada otot tungkai bawah ada otot tulang kering, musculus extensor thalamus longus, otot jempol, urat Achilles, otot tulang betis belakang, dan musculus extensor phalangus. Pembahasan materi yang ketiga yaitu ada fisiologi dari otot. Fungsi otot sebagai penggerak yang menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. Sebagai penopang tubuh dan mempertahankan postur, otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi. Fungsi otot juga yaitu sebagai produksi panas, yang dimana kontraksi otot-otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Perkembangan pada otot, ada myoblast atau sel progenitor otot yang berada di somit untuk membentuk otot-otot yang berhubungan dengan tulang punggung atau bermigrasi keluar ke dalam tubuh untuk membentuk semua otot-otot lain. Anatomi sistem rangka. Pada anatomi ini, sistem rangka pada bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan atau kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Struktur pada rangka, yaitu ada periosteum, merupakan selaput tipis luar tulang, tulang kompa atau compact bone, yaitu padat dan kuat, tulang spongiosa, yaitu banyak rongganya, dan sumsum tulang, yaitu memproduksi sel darah. Tulang memiliki komposisi, diantaranya yaitu dari dua bahan, mineral dan organik. Pada mineral terdapat matrik yang kaya mineral sekitar 70%, yaitu bone atau tulang yang sudah matang. Yang kedua dari bahan-bahan organik 30% yang terdiri dari 2% sel, yaitu sel osteoblast yang membuat matrik atau bahan tulang atau sel pembentuk tulang. Ada sel osteosit mempertahankan matrik tulang. Ada sel osteolas yang menyerap osteoid 95% atau resorpsi bahan tulang atau matrik atau sel yang menyerap tulang. Selanjutnya ada osteoid 98%, matrik tulang yang mengandung sedikit mineral atau osteoid tulang muda. Dan selanjutnya ada tulang. Tulang ini disebut juga alat gerak pasif karena digerakkan oleh otot. Selanjutnya ada klasifikasi tulang, yaitu ada tulang panjang yang bekerja bersama otot rangka untuk menghasilkan gerakan tubuh. Ada tulang pendek memungkinkan pergelangan kaki dan pergelangan tangan menekuk ke berbagai arah. Ada tulang pipi melindungi organ-organ tubuh dan memberikan permukaan yang luas untuk melekatnya otot. Ada tulang tidak teratur, yang termasuk tulang tidak teratur itu tulang belakang dan beberapa bagian tulang tengkorak seperti sphenoid dan ethmoid. Berikut ada beberapa jenis dari tulang. Berdasarkan jaringan penyusun dan sifat fisiknya, ada tulang rawan atau kartilago. Kedua ada tulang sejati atau osteon. Dan berdasarkan matriksnya ada tulang kompak dan tulang spons. Berdasarkan bentuknya ada ossa longa atau tulang pipa atau panjang, ada ossa brevia tulang pendek, ossa plana tulang pipi, ossa irregular tulang tak beratur, dan ossa pneumatica yaitu
tulang berongga udara. Materi yang kelima yaitu fisiologi rangka atau skeletal. Fungsi dari tulang yaitu diantaranya sebagai formasi kerangka, sebagai pergerakan, sebagai untuk melindungi organ-organ yang lunak dalam tubuh, hematopoiesis yaitu pembentukan sel-sel darah merah, yang terakhir yaitu sebagai tempat penyimpanan mineral antara lain kalsium dan fosfor. Selanjutnya ada pembentukan tulang, yang dimana proses pembentukan tulang atau osifikasi terjadi pada bagian tengah tulang, kemudian disusul oleh bagian ujung tulang. Pada bagian tengah tulang terdapat banyak osteosis atau sel tulang sehingga membentuk tulang sejati atau tulang kompak. Tulang ini lambat laun akan membentuk rongga sumsum tulang dan akan diisi oleh pembuluh darah pada bagian dalamnya. Pada saat yang sama, proses pembentukan tulang juga berlangsung pada bagian ujung tulang atau epifisis. Dengan itu, pertumbuhan tulang pada bagian epifisis dan diafisis akan bertemu dan membentuk tulang yang kokoh. Materi yang keenam yaitu ada anatomi persendian. Anatomi dari persendian yaitu pengertiannya, sendi adalah dua tulang atau lebih saling berhubungan baik terjadi pergerakan atau tidak. Alat-alat khusus yang meliputi sendi yaitu labium artikuler, bibir sendi, disci dan mese articularis, dan bursa mukosa. Ada juga stabilitas sendi bergantung pada permukaan sendi, ligamentum, dan tonus otot. Berikut ada beberapa bagian-bagian dari sendi, diantaranya sendi-sendi kepala yang meliputi sendi temporomandibular antara tulang temporal dan kepala mandibula. Yang kedua ada fontanella anterior, terletak pada pertemuan dua tulang parietal dengan tulang frontal. Yang ketiga fontanella posterior, terdapat pada pertemuan tulang parietal dengan tulang occipital. Selanjutnya ada sendi batang tubuh, sendi columna vertebralis, yaitu sendi antara corpus vertebrae, articulatio atianto occipitalis, ada articulatio atianta axillaris. Sendi ini terdiri dari 3 sendi sinovial antara dens axis dengan arcus anterior atlas yang lain di antara massa lateral kedua tulang, ligamen apicis dentis dan ligamen alaria. Ligamen sendi anggota gerak atas yaitu ada sendi pergelangan bahu. Sendi ini adalah hubungan antara gelang bahu, batang badan dan batang badan. Alat-alat khususnya yaitu capsula articularis, ligamentum sternoclavicular, ligamentum interclavicular, ligamentum costaclavicular, dan discus articularis. Selanjutnya adalah ada articularis acromioclavicular. Sendi ini merupakan hubungan antara ekstremitas acromialis dan clavicula. Alat-alat khususnya yaitu capsula articularis, ligamentum acromioclavicularis superior, ligamentum acromioclavicular interior, ligamentum clavicularis, ligamentum trapezoidium. Selanjutnya ada artikular humeri, yaitu persendian ini merupakan sendi peluru. Gerakan yang terjadi pada artikulatio humeri dapat terjadi melalui gerakan antrefleksi dan retrofleksi, gerakan abduksi dan aduksi, dan terakhir gerakan rotasi. Selanjutnya itu ada sendi anggota gerak atas. Sendi siku artikula cubita, bagian ini merupakan artikulasio komposita. Pada sumbu ini bertemu humerus, ulna, dan radius. Sendi ini merupakan suatu sendi engsel yang terdiri dari 3 bagian, yaitu artikula humero-ulnaris, artikula humero-radialis, artikula radia ulnaris proximal. Selanjutnya ada sendi lengan bawah dan tangan, yaitu artikula radiokarpal, artikula carpometacarpa, terdiri dari artikula carpometacarpae 1 atau colicis, artikulationes carpometacarpae
Selanjutnya ada articulationes intermetacarpae, articulationes metacarpophalangeal, articulationes digitorum manus. Selanjutnya ada sendi anggota gerak bawah. Pada persendian gelang panggul, sendi pinggul adalah sendi sinovial dari varietas sendi putar. Sendi ini tebal dan kuat, membatasi gerakan sendi ke seluruh arah. Sendi lutut merupakan sendi engsel yang dibentuk oleh condylus femoralis yang bersendi dengan permukaan dari condylus tibia. Pada persendian tungkai bawah ada articulatio tibia fibula proximal dan sydermosis tibia fibularis. Pada persendian kaki ada sendi loncat atas, sendi loncat bagian bawah, ada tarsa transversa, ada tarsu metatarsea dan interphalangeal. Selanjutnya ada klasifikasi sendi. Klasifikasi sendi menurut strukturnya diantaranya itu pada persendian fibrosa atau sendi mati, persendian yang tidak dapat digerakkan. Persendian kartilago ini persendian yang tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh dengan jaringan kartilago. Persendian sinovial ini persendian yang memiliki rongga sendi. Klasifikasi sendi menurut fungsinya. Yang pertama, sendi sinartrosis atau sendi mati. Secara struktural, persendian ini dibungkus dengan jaringan ikat fibrosa atau kartilago. Selanjutnya ada sutura dan sinkondrosis. Yang kedua yaitu amfiartosis, sendi dengan pergerakan terbatas yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Adanya simfisis, sendi yang kedua tulangnya dihubungkan dengan diskus kartilago. Selanjutnya ada sindesmosis yang dihubungkan dengan serat-serat jaringan ikat kolagen. Yang ketiga ada gomposis, sendi di mana tulang terbentuk dalam kantong tulang. Klasifikasi sendi menurut fungsinya yaitu diartrosis, yang dimana sendi ini dapat bergerak bebas. Disebut juga sendi sinovial. Lapisan terluar kapsul sendi berbentuk dari jaringan ikat fibrosa kecuali pada kartilago artikular. Klasifikasi persendian sinovial. Yang pertama itu ada sendi spheroidal yang terdiri dari sebuah tulang dengan kepala berbentuk bulat. Ada sendi engsel memungkinkan gerakan ke satu arah saja. Sendi kisar atau pivot joint, sendi uniaksial yang memungkinkan terjadinya rotasi di sekitar aksi sentral, yaitu ada persendian kondyloid. Sendi ini merupakan sendi biaksial yang memungkinkan gerakan kedua arah di sudut setiap tulang. Selanjutnya ada sendi pelana. Persendian ini adalah sendi kondyloid yang termodifikasi sehingga memungkinkan gerakan yang sama. Terakhir ada sendi peluru, memungkinkan gerakan meluncur antara satu tulang terhadap tulang lainnya, sedikit gerakan ke segala arah. Materi yang ketujuh yaitu membahas tentang fisiologi persendian. Sendi memiliki fungsi yang secara umum sebagai titik di mana dua tulang terhubung dan sebagai penghubung tulang yang bertujuan menggerakkan bagian tubuh. Fungsi utamanya sendi yaitu memberikan fleksibilitas dan pergerakan pada tempatnya dan juga sebagai poros anggota gerak. Pergerakan sendi. Ada beberapa pergerakan sendi, diantaranya yaitu yang pertama fleksi, gerakan yang memperkecil sudut antara dua tulang atau dua bagian tubuh, yaitu dorsofleksi dan plantar fleksi. Yang kedua ada ekstensi, gerakan yang memperbesar sudut antara dua tulang atau dua bagian tubuh. Ekstensi bagian tubuh kembali ke posisi anomis. Hiperekstensi, gerakan sudut pada bagian-bagian tubuh melebihi 180. Pergerakan sendi yang ketiga yaitu ada abduksi, yang dimana gerakan bagian tubuh menjauhi garis tengah tubuh seperti gerakan abduksi jari tengah dan jari kaki. Yang keempat ada aduksi, gerakan bagian tubuh saat kembali ke aksis utama tubuh atau aksis longitudinal tungkai. Yang kelima ada rotasi, di mana gerakan tulang yang berputar di sekitar aksis pusat tulang itu sendiri tanpa mengalami dislokasi lateral, yaitu pronasi dan supinasi. Yang keenam ada sirkumduksi, yang dimana kombinasi dari semua gerakan angular dan berputar untuk membuat ruang membentuk kerucut. Yang ketujuh ada inversi,
Pergerakan sendi pergelangan kaki yang memungkinkan telapak kaki menghadap ke dalam atau ke arah medial. Selanjutnya ada pergerakan sendi yang ke-8 yaitu eversi, gerakan sendi pergelangan kaki yang memungkinkan telapak kaki menghadap ke arah luar. Ke-9 ada protraksi, memajukan bagian tubuh, retraksi, gerakan menarik bagian tubuh ke arah belakang. Pergerakan sendi yang ke-11 yaitu elevasi, merupakan pergerakan struktur ke arah superior, dan yang terakhir yaitu depresi, menggerakkan suatu struktur ke arah inferior. Baiklah, itu tadi penjelasan materi dari kelompok 6. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.